kita selalu bilang ke admin, yang penting meme lu nggak ofensif, post aja. Tolong jangan oversharing di sini. Nggak masalah sih sebenarnya, itu bisa ladeni sampai tingkat tertentu doang. Itu yang betul-betul mau komit buat chatting, tolong ya, kalau chat itu gepeng. Halo Saudara Kiden, sekarang kamu sedang menyaksikan Idialog, Identitas Berdialog bersama saya Risma Nabala. Kali ini kita sedang kedatangan bintang tamu, sebuah akun shit posting meme kewibuan yang dengan berani mengkritik dan menyindir realitas kampus yang kadang menjadikan. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan keberagaman kampus merah atau Unhas. Yes. Di sini kita bersama dengan salah satu dua orang admin. Siapa? Perkenalkan, saya admin 2K14 dan di samping saya 2K13. Dia foundernya, saya co-foundernya. Ini sebelumnya sudah pernah diundang ke acara talk show seperti ini? belum. Kalau untuk talk show belum. Untuk wawancara sebenarnya udah. Oh, untuk wawancara. Tapi ini pertama kali di face reveal ya? Face reveal ya, setengah ya, ini half. Betul. Jadi Sobat Iden yang menyaksikan ini beruntunglah teman-teman, karena untuk pertama kalinya Unhas face reveal di Idialog. Oke. Sebenarnya apa kabar untuk 2K14 dan 2K13? Kabar baik, meskipun karena namanya juga bisa dibilang baru lulus kuliah, masih mencoba mencari pekerjaan. Sangat susah. Sangat susah. Walaupun ditarik-tarik ke startup ya. Iya. Berarti masih resmi sebagai pengangguran ya? Masih bisa dibilang masih, tapi tidak bisa dibilang juga sebagai pengangguran. Oh iya. Oke, kan Unhas ini sudah populer lah di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa mungkin sejak didirikan sejak 2014 sampai sekarang, dan masih sering update post yang sangat panas gitu. Boleh diceritakan bagaimana sebenarnya awal dari berdirinya keberagaman kampus merah ini? Oke, saya. Ya, Bapak dulu. Bagaimana? Saya menambahin. Oke, saya agak lupa, kayaknya mulainya itu di tahun 2017. Itu zaman-zaman page seperti penahan rasa berak, meme segar, Sepi dan segala serangga yang menyangga. sepi dan segala serangga, itulah. Apalagi Adi Luhung 1945. Semiotika Adi Luhung. Iya, semiotika. Susah sekali disebut. Semiotika Adi Luhung, mulai dari situ. Dan bersamaan dengan mereka juga muncul page sheet posting di Pulau Jawa sana, kayak TELU, UI, yang punya UI, punya Brawijaya, kalau nggak salah sudah ada juga. Binus, tapi ternyata Brawijaya ini, Brawijaya University. Ya, karena itu saya lihat, wah di Jawa kampusnya sudah ada page posting, kapan buat yang di Sulawesi Selatan ini dan Makassar ini. Saya tunggu agak lama, baru mulai juga yang ada. Sudah saya buat lah. Jadi kami berdua diskusi, ngobrol-ngobrol, kayaknya kita perlu bikin deh. Oh ya udah, kita bikin, jadilah. Jadi tujuan awalnya itu hanya untuk mengikuti tren yang ada. Bisa lebih tepatnya menjawab tantangan nasional. Menjawab tantangan nasional. Bisa dikatakan seperti itu. Iya. Jadi setiap kampus-kampus ini memang mulai gempar-gemparnya membangun pada masa itu, membangun akun shitpostnya masing-masing setiap kampus itu. Ketika kalau kita lihat waktu di trennya waktu itu kan, kalau kita lihat trennya waktu itu memang mereka langsung pada bikin semua. Tetapi tidak dalam artian mereka mau memproduksi konten yang gimana banget begitu, yang betul-betul kayak standardized konten juga enggak. It's pretty much shitpost. Ini shitpost, kita cuma mau nyampah doang. Apa sih sebenarnya yang hal-hal yang menarik, yang entah itu inside jokes, entah itu yang memang cuma ada di kampusnya mereka, dan mereka coba share itu ke halayak yang lebih luas begitu. Kebanyakan juga awal-awal dulu masih inside jokes sekali. Iya, sangat inside jokes. Misalnya kayak kita, kalau misalnya kayak kita mungkin yang paling famous tepung crispy kalau di Barokah guys. Oh iya. Tepung crispy itu harus.
kan? Yang ikonik ya. Yang ikonik. Terus untuk misalnya konten-konten yang di post itu teman-teman dari keberagaman kampus merah itu bagaimana memanagenya? Apakah ada semacam rapat redaksi atau bagaimana? Oh, biasanya itu salah satu adminnya langsung tiba-tiba bilang kayak gini, guys, konsultasi dulu ya. Langsung finally konsultasi ming ya. Konsultasi ming. Secara garis besar sebenarnya tidak ada. Ketika mereka ada keresahan, mereka bisa posting saja langsung sebagaimana adanya. Cuman ada beberapa konten. Iya, ketika terlalu sensitif itu konsul. Dipertimbangkan dulu ini cocok tidak untuk saat ini dilepas atau jangan dulu, tahan dulu atau ubah redaksinya lagi. Ya itu. Gitu. Jadi untuk sejauh sepengamatan kami ada beberapa admin di keberagaman kampus merah ini, ada beberapa admin ya. Sebenarnya ada berapa? Ada misalnya ada yang terkenal itu ada Sadako, JNS, apa lagi ya? PO, ada PO Ada. Ya. Sebenarnya berapa banyak admin yang ada di keberagaman kampus merah? Kita sekarang 6. At the very least. Iya, 6. At the very Ada least. pernah satu admin sempat sebentar sekali masuk, tapi dia bukan anak Unhas. Dia kalau tidak salah UNM, sebentar sekali masuk. Saya lupa nama adminnya siapa. Cuma posting satu kali, terus sudah tidak pernah lagi. Gitu. Sudah keluar. Terus sekarang yang aktif ya ini, yang 6 ini. Yes. Lebih aktifnya yang mereka ini yang berempat, yang Maba, JNS, POSK, Sadako. Mereka yang paling aktif. Jadi saya sama 2K14 itu tinggal kita lihat-lihat aja gimana diskusinya di dalam. Oh, jadi semacam apa namanya? Steering committee ya? Iya, kita jadi kita jadi ST-nya. Kita lihat, oh ini anak-anak kontennya seperti ini, tiba-tiba ada problem misalnya kayak Kak, ini cocoknya di post di mana? Karena kan kita kan akhirnya setelah sekian lama ngurus, kita langsung lihat, oh ternyata behaviornya anak-anak yang aktifnya di Facebook beda sama misalnya kayak di Instagram. Karakteristik audiensnya karakteristik audiensnya beda. Tapi yang kayak kalau misalnya kita ngepost soal yang balance di Facebook, mereka tuh gaungnya lebih aduh balance apaan sih ini balance ya, menyebalkan sekali. Tapi kalau kadang-kadang di Instagram itu dia agak lebih bland gitu. Tapi kalau udah ngomong-ngomong ini kirim salam seperti biasa drop warga ya. Dan tolong dong atas ini dengan inisial J dari sebut nama jurusan tahun 2000 sekian. Ku sayang Ki. Minta ya dari inisial bla 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 jurusan yang beda. Yang mungkin ketemu waktu balance atau gimana gitu. Jadi itu setiap admin ada spesifikasi khususnya, misalnya admin ini yang sensitif, admin yang ini yang ringan. Sebenarnya enggak banget ya. Tidak ada yang, intinya mereka apa yang terbersih dalam kepala mereka, apa yang apa yang menjadi keresahannya mereka buat sendiri, terus lewati saya apa yang sudah sudah bisa lah, maksudnya lolos saja begitu. Dan sebagian besar memang sudah lolos sih saya, tidak perlu disaring. Kecuali beberapa yang sensitif ya. Ada beberapa yang memang fenomena-fenomena tertentu yang masuk entah di DM segala macam, mau itu DM-nya Twitter, mau itu DM-nya Instagram, bahkan juga Facebook. Biasa ada yang warga yang tiba-tiba ngomong soal beberapa hal-hal sensitif yang mungkin tidak nyaman untuk dibahas kalau misalnya secara umum. Oh, jadi sebutan untuk audiensnya ini warga ya? Warga. Ya, kita sebut warga aja. Oke. Kalau misalnya ini dalam merekrut admin bagaimana sistemnya? Apakah itu harus punya IPK tertentu? Siapa tahu ada sobat Iden yang ingin mendaftar jadi admin keberagaman kampus merah, boleh di spill dulu. Sebenarnya itu canda aja ya. Soalnya kebetulan waktu lulus kemarin IPK saya 3,69. Makanya ya wah, Anda harus IPK 3,9 juga kalau masuk. Enggak cuma itu canda. Cuman kita itu biasanya lebih lihat selera humornya sih, lebih honest. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya ketika ada yang bertanya bisa jadi admin, oke, kamu ada bahan posting tidak?
Ya, coba dulu. Kita coba dulu. Dari resource-nya ya, dari sumber daya yang dia miliki. Lihat apa game-nya yang sedang menarik, begitu relate sama yang sekarang. Terus apa lagi ya? Kurang lebih di situ. Terus masalah tes. Iya, kita masalah tes. Karena kita ngomong shitpost itu spesifik banget gayanya, kan? Iya. Itu sangat-sangat apa ya? It's not your usual kind of content. Itu emang nyampah, cuman ya ada batasan-batasan tersendirinya dalam nyampah kan. Batasan-batasan itu kayak gimana? Itu lebih ke arah apa ya? Dia harus paham sama referensi-referensi ataupun inside jokes ataupun itu fenomena-fenomena yang ada di kampus, apapun itu, mulai dari yang paling receh sampai yang paling serius. Karena kita lihat gimana kan audiensnya kita juga kan banyak. Anak-anak kita mulai dari faksi kita warga yang kupu-kupu ada, dari yang betul-betul ini yang organisatoris ada, dan ketika misalnya kita nge-post salah satu meme yang agak condong ke satu sisi ini, pasti bakalan ada debat-debat pergesekan. Ya, ada pergesekan, kadang geseknya santai-santai aja, tapi kadang juga geseknya nggak nyantai, yang mereka mulai kayak agak debat kusir di sini. Cuman dari dulu sampai sekarang memang kita biarin itu terjadi. In the end, it's a form of dialogue begitu. I mean warga UNAS itu lengkap. Ada yang pro himpunan, ada yang enggak. Ya, but in the end kita sama-sama UNAS. Kita sama-sama enjoy di sini. Nah itu Sobat Iden, siapa tahu teman-teman ada yang berminat untuk menjadi admin, silakan dilengkapi kriteria yang tadi disebutkan. harus bisa menjawab tantangan nasional. Soalnya in the end kita leading di sini. Kita leading di sini. Di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur kita leading. Jadi tantangan nasionalnya itu berat. Iya, harus tantangan nasional. Paling enggak nanti kalau misalnya lulus kan udah bisa tulis sosial media strategis. Oh iya. Belum lulus udah dari tahun sekian saya ngadmin, itu artinya saya apa? Sosial media strategis, sosial media analisis, sosial media analis kan, marketing campaign. Wah. Tadi sejauh ini kita sudah lumayan mengenal tentang keberagaman kampus Merah. Sekarang kita bahas yang agak-agak berat lah istilahnya. Boleh. Sejauh penelusuran kami, Unhas kerap melayangkan kritik terhadap realitas kampus, baik di birokrat ataupun di yang paling sering itu budaya-budaya yang ada di mahasiswa, terutama di lembaga-lembaga mahasiswa. Sebenarnya apa yang ingin disuarakan oleh keberagaman kampus Merah ini, atau apa yang ingin diwujudkan? Itu sebenarnya biasanya balik lagi ke yang kos. Setiap admin sebenarnya dari kita itu, sejauh pengamatan kami berdua ya juga, itu beda-beda take-nya terhadap isu-isu yang ada di kampus. Ada memang yang dia itu anaknya aktif di organisasi, kan? Ya, ada anaknya yang memang dia aktif di organisasi, but dia nggak terlalu pro banget soal itu, yang kayak cuek bebek aja. Terus ada juga memang yang betul-betul yang saya sih kupu-kupu aja sih kan. Biasa ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak masing-masing dari mereka memang base-nya itu memang beda-beda. Tetapi ketika misalnya kayak ada warga yang udah mulai menyuarakan segala macam, kita biasanya itu bakalan ini akomodasi. Like it's interesting. Karena kita pengen juga sebenarnya ada dialog yang tercipta in the end. Yang bilang, ada nih fenomena kayak gini nih di kampus. What do you think about it? Misal ya. Kasihlah waktu kasus-kasus soal pelecehan seksual yang kemarin kejadian. Yang KKN itu ya? Yang KKN ya. Itu kita, kalau saya pribadi ya waktu itu, kita selalu bilang, kita tetap harus berpihak sama korban, cuman kita dukung proses yang ada. In the end, kita pengen masalah ini selesai dan semua pihak dapat keadilannya. Kan? Apalagi ini kayak bukan perkara sepele juga sebenarnya. Walaupun kita pengennya ini masalah, mungkin kita pengennya ini masalah semua orang ini harus punya kesadaran soal itu kan. Clash-clashnya mungkin paling di kasus dimana
bisa saja interest kita yang bilang ini semua orang harus tahu juga, ini semua orang harus punya kesadaran soal ini. At the very least, walaupun mungkin mereka nggak setuju dengan penanganan yang dilakukan oleh kampus atau apa, kan paling tidak awarenessnya ada. Kita sih dari dulu memang fokusnya di awareness ya. Angkat topik saja. Kita angkat topik. Asal orang tahu saja. Asal orang tahu aja. Karena kita nggak mau force. Oh, lu harus dukung ini, lu harus nggak dukung ini, lu harus benci ini, lu harus suka ini, enggak. Berarti Unhas ini fokus pada bagaimana topik ini bisa mencuat di publik. Iya. Nah, dan selain menyuarakan humor, jadi Unhas juga menyuarakan keadilan gitu. It's more like semua, bukan dibilang keadilan juga enggak. Dibilang keadilan juga enggak. Karena ujung-ujungnya ini sebenarnya kita nyampah. Kita nyampah. Cuman yang kayak memang ini jadi bisa dibilang sih memang ini jadi kayak suatu sarana buat para admin juga ya, bilang ini kok fenomenanya kayak gini. Menurut perspektif saya sih kayak gini. Sarana meluapkan keresahan gitu ya. Exactly. Karena pasti mereka juga ketika mereka lihat fenomenanya ada gap yang dirasakan, pasti ada kesenjangan yang dirasa, terus ya sudah dia kayaknya harus saya ngomong soal ini deh. Gitu. Terus selama jadi admin di Keberagaman Kampus Mira ini pernah tidak mendapat perlakuan semacam intimidasi atau mengancam begitu? Kalau saya sendiri paling ekstrimnya sih admin Sadako yang dapat ancaman. Admin Sadako yang dapat. Karena postingannya yang terlalu pro himpunan atau malah anti himpunan, saya agak lupa. Kayaknya sih biasanya terlalu pro. Kan ada yang kemarin kasusnya terlalu pro kan. Si POSK juga ngepost. Iya, si POSK kan ngepost. Ya, itu. Dia agak pro himpunan banget kan. Dia terlalu. Nadanya agak pro himpunan. Walaupun dia bilang sebenarnya enggak sih kan, kita cuma bakat aja berarti. I understand your position waktu itu. Karena kan kita lihat nih behaviornya anak-anak nih di Facebook itu kebanyakan mereka itu lebih ke arah konservatif, kan? Kalau misalnya kita lihat yang anak-anak di Instagram, mereka tuh lebih quote unquote open minded, tapi jangan disalahartikan ya, quote unquote open minded ya. Nah, jadi ada beberapa jokes itu yang memang lebih ngena untuk audiensnya di Facebook, ada beberapa jokes itu yang jauh lebih ngena sama orang-orang di Instagram. Di Instagram itu makanya kita biasanya lebih fokus di Instagram itu sama isu-isu yang agak lebih dua sih memang. Dia nggak ada yang di tengah-tengah banget, yang chill banget atau yang serius banget. Itu kalau di Instagram. Kalau untuk yang di Facebook memang itu lebih pukul rata sih, karena kita pretty much nggak biarin itu wild west banget sih bahasan di dalam. Cuman yang kayak bilang inilah kejadian di kampus kita, what do you think about it? Jadi membuka ruang diskusi juga. Ya, kita lebih fokus kalau aku pribadi ya lihatnya ya, itu kayak kita memang lebih fokus buat kasih di Facebook itu mereka mau diskusi apa aja, lu maunya kayak gimana pandangannya, mau lu yang betul-betul pro himpunan konservatif banget ataupun yang anak-anak yang cenderung lebih santai, lebih nggak mikir banyak soal masalah tetek banyak himpunan dan kawan-kawan, lu mau kupu-kupu banget kayak mau rebel banget, ya udah ketemu aja di sini. Ada fenomena kayak gini di kampus, lu mikirnya kayak gimana? Kembali ke Sadako tadi, ancaman-ancaman itu dalam bentuknya seperti apa? Kalau ancamannya belum kayak bilang bakal diancam Tuhan, tidak, tapi waktu itu diberi peringatan. Yeah. Itu adminmu Sadako kasih sedikit, kasih pengertian sedikit. Terlalu Kayaknya sih terlalu berani. POSK bukan Sadako kan dia terlalu wibu. Adik kita yang satu itu memang wibu banget. Cuma ada POSK yang kemarin itu ya kan dia sempat post ini. POSK nggak salah. Oke, POSK ya dia salah satu pengikut dari page-nya kami yang bisa dibilang sudah tua. Bisa juga dibilang sebagai investornya kami. Bisa dibilang sebagai investor modal ya. Iya, shareholder kami. Iya, stakeholder. Dulu ini shareholder masalahnya. Jadi kita dengar juga. Iya,
diberi peringatan dari dia. Jadi sudah saya beri peringatan ke PSK itu. Hati sama ya agak ditodong dikit. Kalau bisa konsultasi dulu lah ke sini. Gitu. Jadi meskipun selama ini kita kenal keberagaman kampus merah dengan postingan-postingannya yang kadang mengkritik dengan kritik berat, tapi ternyata ada juga ya batasan-batasan dan orang yang menjaga supaya ini tidak melanggar norma-norma tertentu. Di satu sisi kita respect dengan beberapa norma-norma tertentu, tapi di sisi lain juga itu lebih ke arah ini sih, itu lebih ke arah common sense sih kalau kita di dalam. Kayak yang lu boleh menyinggung soal ini, tapi jangan overboard. Iya. Karena kadang juga ada ide yang memang sangat patut sekali. Saya bilang bagus sekali kalau diangkat, cuman ketika redaksinya terlalu nyelkit, terlalu nyelkit itu. Saya minta ubah sedikit redaksinya gitu. Carikan redaksi yang lebih tenang sedikit, lebih bersahabat, jalan sahabat. paling minimal ya jangan terlalu bukan menyudutkan, jangan terlalu kentara siapa yang disinggung. Alihkan saja sedikit ya sudah. Biarkan yang disinggung itu merasa sendiri. Iya. Oke, berdasarkan postingannya Unas lagi, kami melihat banyak postingan yang mengkritik tentang senioritas di kampus. Nah, bagaimana pandangan keberagaman kampus Mira ini tentang senioritas yang ada di kampus? Nah, ini yang sebenarnya agak lucu ya. Ini sebenarnya agak lucu. Saya dulu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya muak, jujur saja sebenarnya muak dengan senioritas di kampus, karena saya dari jurusan yang tidak mengenal yang namanya pengkaderan. Gitu. Jadi ketika dengar pengalamannya orang-orang yang dipukuli segala macam, why you guys doing this? Why? Gitu. Makanya saya muak dengan hal itu. Tapi ketika saya tidak mengalami pengkaderan itu, artinya saya tidak bakal relatable dengan apa yang mereka rasakan. Jadi saya juga tidak punya pengalaman ketika ingin berbicara soal itu. Gitu. Beda dengan admin lain yang ternyata mereka mendapatkan itu, jadi mereka punya keresahannya, mereka betul-betul rasa keresahannya. Gitu. Karena kan misalnya di jurnal kemarin juga kan, itu kan kita nggak ada sebenarnya ada pengkaderan, tetapi kalau ada yang hal-hal tertentu itu terjadi di balik layar sekali. Karena ada ketahuan soalnya teman angkatan mau ngajarin, teman angkatan mau ngajar balik, cuman kita bilang komdis, kita cukup boykot. Iya, sebenarnya sudah menjadi rahasia umum kalau pengkaderan dan senioritas itu ada unsur-unsur main tangan tersendiri yang ada. Itu yang sebenarnya yang akhirnya teman-teman admin yang lain, ada admin yang lain yang betul-betul merasa segala macam. Itu yang akhirnya mereka kayaknya kalau misalnya ini saya ngepost soal ini kayaknya bagus deh. Soalnya ini keresahan yang saya rasakan. Balik lagi ke yang tadi kan. Ini ada keresahan yang mereka rasakan. Ini adalah hal-hal yang memang terjadi di depan matanya mereka. Terus yang kayak bilang, kayaknya enak deh dibicarain ini. Kayaknya enak deh kalau misalnya kita komentarin ini, kita sarkasin dikit kayak atau apa kayak segala macam, ya udah nggak masalah. Yang penting kita bicarain dulu lah. Tergantung publik itu balik ke masing-masing pribadi di publiknya sendiri mau menanggapi seperti apa. Karena kita juga akhirnya sempat kemarin yang ngepost soal bagaimana tradisinya di kultur-kultur tertentu di teknik kan, dimana ada salah satu DM nih soalnya kemarin kan, ada salah satu DM yang ini sempat bicara sebagai si paling teknik ya. Kemarin aduh mau kultur segala macam, itu yang kayak bilang ya kultur sih kultur, cuman jangan kayak gini juga. Ada beberapa kultur yang mungkin kita sudah harus beradaptasi begitu. Karena sempat kan memang kita di dalam memang ada bahas-bahas begini biasa kadang-kadang. Misal kayak saya sendiri kan, kalau misalnya di fakultas itu dulu kalau misalnya mau ngomong kasar ya, kita terlalu terjebak sama romantisme 98 dan kita nggak move on dari situ. Zaman udah 2022.
dan kita masih mau terjebak di romantisme 98, semangatnya nggak masalah. Tetapi kalau misalnya terjebak di situ dan selamanya stuck di situ, kita mau kapan? Kita mau berkembangnya kapan? Generasi baru itu mereka gimana ya? Taste-nya udah beda. Taste-nya udah sangat-sangat beda. Caranya mereka memandang dunia itu udah beda dari kita. Bukankah memang bagusnya kita ngambil itu sebagai referensi and we move on, we adapt, kan? Itu sih yang kalau saya sendiri lihat ya, itu sih yang anak-anak sering pengen angkat sebenarnya. Kayak bilang kita harus mulai berbicara soal ini kultur mau dibawa kemana. Senioritas ada, mungkin nggak masalah. Cuman itu menjadi masalah ketika dia melanggengkan hal-hal tertentu yang ujung-ujungnya bikin anak-anak malas ngurus deh. Iya. Mendingan kabur-kaburan kan? Iya. Jadi ada kultur yang sebenarnya sudah lama sekali yang harusnya kita sudah update, tapi sampai sekarang kultur itu masih ada. Dan malah di beberapa hal dia melanggengkan hal-hal yang sebenarnya udah gimana ya, sudah borderline kurang ajar. Iya, bagaimana bisa menjawab tantangan nasional kalau kultur seperti itu? Nah itu dia. Makanya kita selalu bilang ke admin, yang penting meme lu nggak ofensif, post aja. Ofensif itu yang kayak ketika betul-betul sangat terlalu sudah terlalu menyudutkan, yang lu terlalu bawain, lu udah melewati batas-batas tertentu. Mulai terlihat berpihak seperti itu. Kalau untuk keberpihakan kita nggak ada masalah sih sebenarnya. Untuk keberpihakan admin tertentu, admin tertentu ini nggak masalah karena itu hak mereka untuk mempercayai apa yang ingin mereka percaya. Itu hak mereka. Yang salah itu ketika kalau misalnya mereka seakan-akan bilang bahwa itu adalah stance-nya udah secara umum. Enggak, setiap admin itu pikirannya beda-beda. Saya sama 2K14 beda. Sadako mungkin sama PWSK beda, JNS dengan Maba beda, itu selalu. Jadi ini betul-betul sebuah keberagaman ya. Iya, keberagaman kampus merah. Oh, iya. Kita di kampus memang banyak, ada yang betul-betul ini, ada yang betul-betul warga banget, ada yang dia warganya santai-santai aja, ada yang memang mahasiswa kupu-kupu. Cuman kita sama-sama bilang kita anak Unhas, ya udah kita bahas nih soal Unhas, insight jokesnya dan segala fenomena di lalu. Tadi juga beberapa kali kita bahas tentang senioritas. Nah, kami ingin bertanya ini kepada kakak-kakak admin ini, kalau misalnya senior itu dikategorikan ke dalam tipe-tipe, apakah keberagaman kampus merah mungkin sudah punya tipe-tipe senior yang apa ya? Yang kita kategorikan. Iya, yang dikategorikan sendiri. Sebenarnya kita ada inside joke-nya, kita sih lebih ke arah ini, si paling kultur ya. Karena kita biasanya lebih notice anak-anak yang gimana ya? Anak-anak yang mencolok banget. Karena kita nggak terlalu fokus sama anak-anak yang lebih chill apa segala macam. Cuman yang kebanyakan masuk di DM itu pasti ini yang senior-senior yang ini. I mean, menjaga kultur gak masalah, tetapi menghamba pada kultur itu berbahaya. Itu yang kayak ada beberapa anak-anak nih yang curhat, ada warga yang curhat nih, ada warga singkatnya yang curhat waktu itu, yang soal gimana seniornya ini gimana ya, ini sudah bukan lingkup kampus, tapi membawa kultur ini, bawa kultur fakultasnya mereka begitu, ke interaksinya dia dengan di junior, padahal ini udah di luar kampus dan betul-betul nggak ada konteks yang mengikat soal itu. Oh sih itu si paling kultur. Ada si paling kultur kemarin kasusnya masuk di DM. Dia curhat kan, Kak, ini kok senior saya, ini kan kita udah betul-betul di luar kampus, kita berinteraksi itu berarti mas itu nggak ada ikatan ada ikatan seperti itu, tapi dalam konteks saat itu, situasi saat itu nggak ada urusan sama saya fakultas, jurusan dan kawan-kawan, departemen dan kawan-kawan ya, kita nggak ada urusan sama sekali yang berkaitan dengan itu, sama organisasi juga nggak ada, ini situasi sosial secara umum, tapi tiba-tiba kayak dia merasa tersinggung ketika ini junior yang kayak membawa terlalu santai begitu. Lu gak hormati gue sama junior gitu apa segala macam. Lu buang nih kultur antek lu buang ya. Soalnya kejadian kemarin anak antek sih kan. Jadinya marah-marah. Jadi langsung ini ngapain sih maksudku ya? Ini harusnya nggak perlu dibawa kayak gini semua segala macam.
konteksnya udah beda, jangan terlalu menghambat sama kultur gitu. Yang gua tangkap waktu itu kan. Terus tipe yang lain masih ada? Kalau yang lain mungkin lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke ini sih, mungkin lebih ke orang-orang yang orang-orang yang nggak bisa diajak bercanda. Banyak Serius. terlalu serius. Konten kita terlalu dianggap serius. Kita nggak masalah sih ya, bro. Udah itu hak Anda untuk mempercayai itu. Kita nggak bisa seperti Goebbels yang ini propaganda ini yang kita lempar propaganda sedemikian rupa ke Anda buat ini dicuci otak, kagak. Cuman ya kita melihat itu sebagai bagian dari ini aja sih, sebagai fenomena di kampus, bahwa ya bagaimanapun Unhas kadang-kadang masih terlalu serius. Itu salah satu tantangan kita waktu awal berdiri. Unhas nggak bisa ngelucu. Unhas nggak ngerti meme. Ya, selain itu misalnya apakah ada kendala-kendala lain yang ditemui? Kendala lain mungkin kayak anak-anak kadang-kadang oversharing kayak kemarin tuh. Yang mana ini? Yang curhat dia kelewatan. Oh, ada. Kalau kemarin yang barusan yang saya resolve kemarin itu. Yang dari resolve. Kalau itu cuman gara-gara sender gunakan inisial yang tidak seharusnya digunakan, cuma itu. Terus itu yang sisa dapur juga ada itu yang orang curhat yang soal. Oh iya. Ada juga kan dia oversharing juga sebenarnya. Ada yang ada sender yang minta perhatian kayak kau minta perhatian dari pacar gitu. Dia kayak dia curhat waktu itu. Dia curhat waktu itu soal apa yang sedang dialami di kampus. Ini soal pasangan ya. Soal crush. Ya soal crushnya dia kan, Oke lah, mungkin kita waktu itu kan kita mikir, oh ya konteksnya draft warga kan nggak masalah ya. Udah kalau mau curhat kita ramein dikit lah, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah ketika kenapa lama sekali tidak pilih balas IDM-ku. Dia bilang kayak gitu. Saya sama kita pas kita sama teman-teman admin lihat langsung kayak, dude. Adek, kami ini punya kesibukan. Kami teman admin yang lain juga ini ada kuliahnya pasti. Iya. Serasa konsultan pribadi. Makanya saya sampai bilang, lu kirim invoice aja di 250.000 kan sejam itu. Kirim invoice 250.000. Udah. Ada saja. Tapi aja emang warga kadang-kadang begitu itu. Kadang-kadang ada aja emang. Kalau niatnya ingin curhat ya sudahlah, beberapa memang bersedia di dalam situ terima saja. Cuman ketika kau demand perhatian penuh begitu, itu menurut saya sudah kelewatan batas karena kau yang bisa dibilang kau yang meminta tolong di dalam, kau yang ingin berbagi. Iya. Tapi orang lain juga punya kesibukannya sendiri dan dan tidak ada kontrak yang mengikat komitmen di situ. Kecuali kalau terjadi tadi itu invoice. Iya, kalau ada invoice lain cerita. Cuma kita nggak ada, belum ada sertifikasi. Kamu belum ada, jangan dulu. Itu sebenarnya tadi cewek atau cowok? Itu yang kita tidak tahu. Ini cowok deh situ. Entahlah, cowok. Rasa cewek. Tidak. Kayaknya cowok. Soalnya username-nya ada cowok. Entahlah. Itu masih menjadi misteri. Iya. Karena kita juga tidak terlalu peduli dia siapa begitu. Tapi kita langsung notice BNPB bilang, waduh ini anak, tolong jangan oversharing di sini. Gak masalah sih sebenarnya, kita bisa ngademi sampai tingkat tertentu doang. Kita yang betul-betul mau komen buat chatting, tolong ya, Uno-Chan itu gepeng. Uno-Chan itu gepeng guys, anime guys. 2D. Itu 2D. Dia chat sama Uno-Chan ya. Tolong ya, Uno-Chan hanya maskot, tapi di dalam itu ada yang berbatang juga. Tolong ya, hati-hati. Oke. Mumpung bentar lagi ini kan penerimaan mahasiswa baru ya. Ada tidak saran nasihat atau petua untuk adik-adik maba kita yang baru bakal masuk ini dari keberagaman kampus Merah? Mungkin ini aja ya. Kalau kalian mau makan di pintu nol aja. Pintu nol aja. Nggak masalah di kantin kampus, nggak masalah. Di Kansas nggak masalah. Di mahasiswa sekolah juga nggak masalah. Tetapi ingat budget kalian ya. Apalagi kalau misalnya kalian dari daerah, ingat budget.
Sudah paling benar memang ini terigu rasa ayamnya barokah itu paling benar. Serius, isyarat untuk barokah, soalnya kita makan di situ pasti kenyang. Iya, itu tepung rasa ayam. Ayamnya sedikit ya? Iya, ayamnya bukan sedikit, cuman tepungnya kadang-kadang di luar nalar. Iya, itu kadang-kadang porsinya di luar nalar. Mengikuti inflasi. Ya, mengikuti inflasi. Di luar nalar. Di luar nalar memang. Cuman kalau yang lebih serius ya, tolong jangan cuma nanya ke Uno, tanya ke helpdesk yang sesuai. Kita cuma bisa bantu sampai tingkat tertentu. Kita cuma bisa bantu kalau kita tahu soal itu. Karena kita juga kita juga kadang-kadang merasa lucu lah. Nah, ini memang kita gantiin jubirnya Unas ini lama-lama. Kita lama-lama diakuisisi. Iya, kita lama-lama bilang, nah, mendingan ini kita lama-lama kirim proposal bilang kita kirim proposal aja nih ke minta dana begitu. Iya, kita minta dana bilang ini kita ini sebagai departemen penerangan Unhas ya. Kita sebagai departemen penerangan Unhas begitu. Kalau saran saya untuk maba, kenali di mana perpustakaan umum. Ya. Kenapa? Karena toilet di sana itu terjamin. Adalah benar selalu. Di fakultasnya kadang masing-masing itu 50-50 antara terjamin bagus atau malah tidak pernah diurus. Oke? Yes. Jadi kenali perpustakaan umum. Gitu. Tahu di mana perpus umum itu artinya apa? Lu kalau kebelet aman. Perpus umum aman. Ingat, kalian masih maba, otomatis kuliah kebanyakan di MKU. MKU jangan diharap coy, toiletnya jangan. Intinya lu kalau misalnya udah kebelet di jam-jam sore, jangan diharap itu toilet terbuka. Jangan diharap. Itu langsung hilang, itu kayak pintunya pas lewat jam 12 begitu, pintunya ada, pas lewat lagi itu udah hilang itu. Udah hilang itu pintunya. Jadi toilet untuk teman-teman maba, toilet sangat penting. Ya, toilet sangat penting. Oke, mungkin ada yang lain tentang bagaimana maba mungkin bersosialisasi. Bersosialisasi mungkin hati-hati aja sih ya. Mungkin lebih hati-hati. Kita berkaca aja sama kasus yang kemarin tuh yang anak kedok gigi waktu itu nggak salah. Ada kan yang kemarin tuh yang kedok gigi yang ada junior yang baru masuk tuh nanya ke dia, terus dia langsung blow up yang bilang, pas zamanku tuh tidak ada perasaan kasus-kasus kayak begini yang sokap ini junior tanya-tanya ke kita. Ada kan yang kemarin dan itu sempat viral. Itu juga yang senior-senior kayak begini juga yang sebenarnya biasa kita notice karena kayak tolong jangan terlalu dihormat. Tapi di sisi lain juga, padahal waktu pas kita lihat, wah ini anaknya cuma sopan aja ngechat, Anda aja yang terlalu ini overboard banget dalam ini. Tapi ya apa boleh buat, tipe senior di jurusan selalu seperti itu. Di departemen biasa kadang-kadang ada yang begitu. Ya selalu ada ya, selalu saja. Selalu ada, setiap angkatan pasti ada. Kok bisa ya selalu ada? Itu sudah bagian dari garisan takdir kayaknya. Mungkin merekrut juga, siapa tahu. Kayaknya ditarget. Kayaknya ini cocok nanti gantikan si nanti. Iya, kasih. Itu nggak semacam. Kayaknya kasih pendidikan khusus ya. Iya kayak. Tapi sejauh ini memang harus diakui ada kecenderungan orang dalam. Kalau misalnya ini sih temannya admin ini apa segala macam, kita lihat bahwa ternyata selera umurnya cocok segala macam dan kawan-kawan. Dan dia juga selera meme-nya, dia paham kan sama referensi-referensi, mau itu yang referensi lokal di sini ataupun yang mungkin secara umum dipakai di internet kan. Kalau misalnya dia paham dengan referensi-referensi seperti itu, kita udah kasih masuk aja. Mungkin banyak maba yang bingung antara harus saya masuk himpunan atau harus saya jadi beasiswa kupu-kupu. Bagaimana tips dari Unas ini? Kalau untuk yang kupu-kupu, selama kalian bukan di departemen yang mengharuskan kalian berurusan dengan senior, gak masalah sih sebenarnya, unless di jurusan kalian memang mengharuskan kalian aktif di situ, kan? Iya. Karena sudah menjadi rahasia umum, kan? Ada tingkah-tingkah represi tertentu di beberapa jurusan di MIPA kan. Ketika kita ngomong soal lab, lu nggak masuk himpunan, jangan harap lab lu aman. Ya, pasti bakalan ada. Bukan anak himpunan. Masyarakat aja dia bukan kader. Masyarakat terpinggirkan begitu. Yang menjadi masyarakat marginal gitu. Wah, hebat sekali memang.
Ada kan yang kayak begitu. Ya, tapi kalau misalnya kayak di fakultas yang agak lebih santai, yang dia tidak mengharuskan kalian berurusan dengan senior yang masuk himpunan segala macam, nggak ada labnya. Mungkin ada lab tapi tidak sedemanding itu. Yang kayak kita harus berurusan sama aslabnya orang himpunan, ada konflik interest. Ya udah, nggak masalah. Kalian mau ikut nggak? Mau ikut oke, nggak mau ikut oke. Cuman sarannya sih, kalau ada tempat yang bisa buat cari pengalaman, kalau lu rasa cocok dengan kulturnya di dalam, gas aja. Karena in the end, yang jalanin dunia perkuliahannya kalian, ya kalian sendiri. Jadi intinya teman-teman maba harus pintar-pintar ya menganalisa lingkungan dan kebutuhan masing-masing. Ingat, senior punya kuasa atas kalian itu cuma 1 tahun. Adalah benar. Setelahnya itu kalian sudah bukan maba dan kemungkinan senior kalian juga mengulang satu kelas dengan kalian. Yes. Betapa malunya ketika kalian ketemu dengan dia dalam satu kelas. Itu. Jadi jangan juga terlalu takut dengan senior. Hormati sebagai orang yang lebih tahu kultur kampus, tapi tidak usah sampai menyembah-nyembah, jangan. Yes. Jangan. Cuma buat yang cewek-cewek di luar sana, ada cewek di luar sana, hati-hati. Kalau ada senior yang sokap-sokap, ini penting paling penting. Ini perlu di highlight. Ini tolong di highlight. Senior yang sokap-sokap bakalan selalu ada. Yang agak resek pun bakalan selalu ada. Semoga kalian bisa menarik garis batas tersendiri. Kalau kalian nyaman dengan itu gak masalah. Tapi kalau misalnya kalian gak nyaman dengan itu, bilang aja langsung. Gak usah takut. Ingat mereka juga itu targetnya kalau ketemu sama komdis. Kalau mereka ngapa-ngapain kalian harus agak lebih aware. Soalnya kita berkaca aja dari beberapa kasus-kasus kemarin kan. Kita lihat aja di teman-teman kita nih di UNM kan, ada kasus di mana ini ada terjadi pelecehan seksual segala macam. Yang akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama kita di dalam ya, di keberagaman kita ngobrol-ngobrol. Oh memang ada fenomena seperti ini di kampus. Pelakunya bukan cuma dari bagian dari birokrasi kampus aja, dari tenaga pendidik aja, bukan cuma dari situ. Ternyata juga yang senior sesama angkatan itu ada kasus-kasus kecilnya. Jadi kalian di satu sisi harus hati-hati, dan di sisi lain kalau ketemu senior rese udah nggak masalah, kalian langsung cuekin aja, diladenin gak ada gunanya. Karena mereka pasti selalu ada, di setiap angkatan selalu ada. Setahun di atas kalian pasti ada, 2 tahun di atas kalian juga apalagi 3 tahun apalagi. Bahkan yang senior yang udah nggak ada urusan di kampus datang bilang saya adalah sesepuh kalian, dengarlah aku. Wah, ada senior kayak begitu kan biasa, yang dia udah nggak ada sangkut pautnya sama himpunan misalnya kan. Tapi ketika dia balik itu sudah disambut layaknya dewa, kadang-kadang masih didewakan. Masuk kandang masuk duduk terus sampingnya dia dengan santainya mengomentari soal pengkaderan bla bla bla. Yang padahal kultur yang dia percaya itu yang ada di mindsetnya dia waktu itu sudah kurang cocok mungkin dengan junior yang ada dan zaman secara umum. Ya jadi adik-adik maba hindari senioritas. Apalagi kalau sudah ada halo dek, ya, kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Minta sini dulu. Wah, klasiko ya. Kalau misalnya mungkin diskusi soal kalau di jurusanku ya biasanya. Kalau misalnya mungkin tanya-tanya soal ini mata kuliah, tanya-tanya mah. Iya. Ibu tuh kayak buku daslok, ada di buku daslok. Iya, jangan dibeli. Lagi, di WSBB juga, tidak ada di buku tak. Oh, saya fotokopikan sih. Iya, ada, pasti ada. Hati-hati. Itu adalah. Itu salah satu kedok mereka yang hati-hati. Kenapa? Karena teman saya juga beberapa kan pelaku. Jadi ini sudah testimoni yang terpercaya. It happened with us and it probably happened to you as well. Yang
in a way gitu paling enggak. Oke, mungkin ini yang terakhir. Untuk kedepannya apa harapan teman-teman admin ini untuk keberagaman kampus merah kedepannya? Pertama regenerasi sih. Ya, yang butuh ya bukan yang butuh, yang ingin menjadi admin silahkan langsung saja kontak DM gitu. Iya. Sama ada contoh meme ya, contoh meme buatan kalian yang ini. Bukan hasil curi ya. Itu saya. Kita cuma butuhnya tadi bilang kak, bilang selamat malam kak, kita mau ini, saya pengen melamar jadi admin nih segala macam. Cuman biasanya ada screening dulu sih. Screening. Iya ada screening, soalnya kita in the end kan kita bergerak di anonimitas. Kita aja berani datang ke sini karena kita kan udah bilang kita kan udah nothing tulus. Sudah lulus, Kita sudah lulus, kita sudah alumni dari Unhas segala macam. Jadi kalau misalnya kita yang pasang badan gak ada masalah, yang penting ada aman dulu. Kita nggak pernah tahu rektorat akan menyikapi kita seperti apa. Apakah dia menyikapi kita secara humoris atau malah represif? We have no idea. Itu salah satu tantangan kita waktu itu. Terutama kayak ketika kita lihat wah UITE tembus. Itu yang menjadi salah satu tantangan utama waktu itu. Gimana caranya kita pengen nyindir, misalnya kan kita pengen raise up soal ini nih ada kasus kayak gini nih di kampus harusnya kan begini. Itu gimana caranya kita angkat tanpa menyinggung, tanpa masuk kategori menyinggung, tanpa terjerat pasal ITE. Tanpa terjerat pasal ITE. Walaupun ujungnya anak-anak biasanya screw this, gue mau post ini. Biasanya anak kayak gitu juga ujung-ujungnya. Cuman kita bilang turunin aja nadanya dikit. Gak ada masalah. Perbaiki redaksi aja. Harapan lain ini sementara lagi apa gitu diusahakan bagaimana Uno-chan bisa hadir sebagai seorang VTuber. Serius? Sebagai VTuber? Iya. Wah. Cuma buat teman-teman ini ya, buat teman-teman warga, tolong ini bantu kami buat dandan tepoci. Ada apa-apa? Kita udah dandan tepoci dari kemarin, udah lama. Kita butuh ini, udah ada kita udah ada kenalan nih yang mau bantu. Fee-nya sekian, itu udah jelas. Itu makanya kita langsung pasang di situ. Kapan lagi kita bisa lihat ini, kita bisa lihat Uno-chan langsung jadi nyata. Jadi waifu seluruh sivitas negeri. Iya. Dan kita bilang, wah, kita punya anime game kita sendiri yang bisa berbicara, kapan lagi? Itu artinya kita butuh seiyu ya. Kita butuh seiyunya memang. Bisa lah dicari banyak kok maba-maba yang bisa. Banyak maba-maba yang bisa. Soalnya yang kemarin sayanya udah terlanjur ini, udah mau lulus. Yang kemarin ada kandidat kemarin soalnya. Ada kandidat kemarin. Kita udah dengar suaranya dia kayak gimana segala macam. Itu yang kayak dan selera humornya dia. Itu yang kayak ini anak cocok. Cuman sayangnya tolong dibantu dan tepoci kami. Tolong sekalian promosi. Cek aja di traktir kami Uno-chan ya. Tunggu gue lihat dulu. Seingat saya itu traktir Uno-chan itu astaga. Ya, jadi untuk sobat Iden yang ingin mewujudkan Uno-chan menjadi VTuber silahkan donasi. Donasinya di traktir.id/unounhas. Oh, iya. Nanti ditulis di bawah sini. Ditulis di bawah sini ya. traktir.id/unounhas. Bantu kami dan tepoci 5.000 doang ya Allah tepoci. Demi melihat Uno-chan bergerak lebih leluasa. Iya. Mungkin kedepannya juga bakal mengadakan Univer Uno. Oh ya pasti bakalan ada lagi nih Uno Award pasti ada. Uno Award ya. Uno Award pasti kita bakalan ada lagi. Iya. Dengan MC mungkin sudah Uno-chan yang MC. Pengennya sih Uno-chan yang MC. Inginnya sih Uno-chan yang MC, cuman ya udah waktu itu akhirnya solo carry kita ya. Ini admin JNS yang solo carry kita memang. Shout out buat admin JNS. Terima kasih Maba telah memperkenalkan kami kepada JNS. Iya. Jadi waktu itu memang seperti yang gue bilang tadi, admin itu sebenarnya waktu generasinya JNS, Maba, Sadako kan, itu berarti masih memang orang dalam. Kita pertama tarik si Maba bilang, kak, boleh saya tarik temanku lagi nggak? Ada nih gini. Tarik aja udah nggak masalah. Ya udah masuklah aja ke JNS. Dan dia yang berarti mas solo carry kita kemarin. Karena waktu itu kan saya sama 2K14 kan sibuk.
kita nggak terlalu bisa buat ngurus page segala macam. Sempat ada masa dimana kita diem gitu. Itu karena kita juga pada waktu itu bingung, kita berhadapan sama UIT, kita mau bikin konten kayak gimana, kita mau nge-shit post kayak gimana biar ini nggak menyinggung siapa-siapa. Akhirnya adalah solusi admin DNS memang dengan postingan khasnya di soal Galdan. Dia yang ini yang paling semangat soal Galdan. Duta Galdan kita memang. Kalau maba dulu itu dia soal pengumpulan. Iya, maba soal pengumpulan. JNS yang Galdan. Kalau Sadako itu memang pure wibu memang. Wibu. Kesayangan saya memang. Keseringan bagi kode itu. Iya, terlalu sering bagi kode. Oh iya. Kode-kode nuklir tertentu ya. Oh iya. Itu kode nuklir itu ini. Yang sangat berbahaya itu ya. Iya, sangat berbahaya. Iya. Aduh. Saya nggak larang kalau nggak apa-apa ya udahlah, itu inside joke kita. Pasti ada wibu di Unhas. Hanya untuk kalangan tertentu ya. Iya. Hanya yang paham kode nuklir yang paham. If you know you know. Itu makanya kita biarin nggak usah lah, nggak apa-apa kalau misalnya lo mau post. Ya. Oke, tidak terasa ya kita sudah mengobrol selama berapa menit ya? Mungkin 40 menit ya. Iya. Ya. Dan sekarang setelah kita mendengar obrolan ini kita lebih tahu kalau shitpost itu apalagi shitpost yang di kampus itu bukan hanya sekedar shitpost belaka, ada pula semacam kontrol secara tidak langsung kontrol sosial dan banyak. Intinya lebih rumit daripada apa yang kita pikirkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada 2K13 dan 2K14 telah bersedia untuk datang berbagi cerita yang mungkin mungkin ini pertama kali di Identitas kita mengundang admin akun shitpost Kampus ya. Ya, shitpost kampus yang ternyata ya memberikan pengetahuan yang sebenarnya saya tidak bayangkan kalau ternyata postingan-postingan itu perlu disaring, harus sesuai dengan norma-norma tertentu, dan kritiknya itu harus kritik-kritik yang memunculkan topik yang diharap bisa berlanjut dan terbangun seperti itu ya. Iya. Ya, mungkin ada closing statement lah. Closing statement. Oprek itu buka setiap saat. Oprek itu buka setiap saat sebenarnya. Yang penting kalian tanya aja. Dan tolong ya, Galdan Tepoci, jangan berhenti. Tolong buktikan, wibu itu ras terkuat di kampus. Wibu itu ras terkuat di kampus. Kalau dari saya, kalau kalian ambil cuti, semester kalian cuti itu nanti bisa dipakai untuk tambahan semester ketika kalian sudah offside semesternya, oke? Oh iya. Itu trik untuk mengakali ya, Saya lulus setelah semester 15 loh. Oh. Ya soalnya dia sempat cuti 1 semester. Jadi cuti bisa, cuti jatah waktu cuti bisa di Iya. Jadi kalian yang sudah mepet tapi ternyata belum ambil cuti, silahkan gunakan. Ambil cuti sambil kerja skripsi dulu baru dilanjut. Nah itu. Iya. Berikan diri kalian grace period. Iya. Sarannya sangat berguna untuk kawan-kawan semester akhir. Semester uzur gitu. Kapan itu lulus? Jangan jadi donatur kampus, weh. Nah itu pastinya statement. Iya, itu saya. Jangan jadi donatur kampus. Mungkin nanti kalau kelewatan sudah alumni bisa jadi donatur kampus. Ya, boleh ya. Kita harus menikmati. Iya. Jangan kelewat menikmati sampai kalian dari mahasiswa beralih ke donatur kampus. Jangan. Kasihan duitnya. Dari mana? Duitnya? Ya. Baik Sobat Iden, itu tadi obrolan kita bersama Keberagaman Kampus Merah. Terima kasih telah menyaksikan. Nantikan terus konten-konten identitas lainnya di YouTube channel maupun di Instagram Identitas. Saya Arsman, terima kasih, sampai jumpa.